Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan pelajaran IPA. Meskipun kita masih di tengah pandemi virus ini, tapi kita tetap melaksanakan pembelajaran. Dan semoga kita semua selalu diberi lindungan dari bahaya penyakit ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan di air akan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Contohnya jeruk, bisa lebah, bisa semut, cuka, aki mobil, dan lain-lain. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan di air akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Contoh basa, deterjen, obat mah, pupuk pertanian, sampo, odol, dan lain-lain. Sedangkan garam ini adalah senyawa yang terbentuk dari asam dan basa. Jadi jika asam dan basa dicampurkan, maka akan terbentuk larutan yang netral. Larutan netral ini disebut garam. Berikut perbedaan asam, basa, dan garam. Asam rasanya masam, sedangkan basa rasanya pahit. Sedangkan garam atau netral rasanya manis, ada yang asin, ada yang tidak berasa atau hambar. Untuk derajat keasaman atau pH, pH asam itu di bawah 7, pH basa di atas 7, pH garam harus sama dengan 7. Asam dapat merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan basa dapat merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Garam itu netral, tidak merubah warna kertas lakmus. Asam dapat menimbulkan korosi, sedangkan basa dapat menimbulkan iritasi. Garam tidak menimbulkan korosi atau iritasi. Terakhir, asam menghasilkan ion H+, basa menghasilkan ion OH-. Sedangkan garam tidak menghasilkan ion H+ atau ion OH-. Ini tingkat keasaman atau pH tadi. Asam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu asam. Di angka 7 itu netral atau basa. Dan di angka di atas 7 itu basa, 8, 9, 10, sampai 14 basa. Untuk menguji suatu larutan apakah termasuk asam, basa, atau garam, ada 3 cara. Yang pertama dengan memakai indikator alami. Contoh indikator alami ini, kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, bunga kembang sepatu. Cara kedua dengan menggunakan indikator buatan. Nah, indikator buatan ini ada 2 macam. Ada yang memakai kertas lakmus merah dan biru, ada juga yang memakai kertas indikator universal. Dan yang paling simpel itu dengan menggunakan alat yang dinamakan pH meter. Kita bahas yang indikator alami. Tumbuhan yang jika bertemu asam atau basa akan menunjukkan perubahan warna. Untuk membuat larutan ini, pilih beberapa helai bunga atau tumbuhan, digerus sampai halus, kasih sedikit air dan disaring hingga menjadi ekstrak. Teteskan ekstrak tersebut ke dalam larutan asam atau basa. Ini setelah diteteskan akan terjadi perubahan warna. Untuk kunyit, jika ketemu asam akan kuning cerah,
Jika ketemu basa berwarna jingga. Kubis merah jika ketemu asam akan menjadi merah. Jika ketemu basa akan menjadi hijau dan kuning. Untuk kembang sepatu warna merah untuk asam, warna hijau untuk basa. Bunga mawar warna merah muda jika ketemu asam dan warna hijau jika ketemu basa. Yang kedua ada indikator buatan yang tadi. Yang pertama lakmus merah biru. Ini berupa kertas yang dicelupkan ke larutan asam atau basa. Ada dua warna yaitu warna merah dan biru. Tinggal dicelupkan. Ini perubahan warna yang terjadi. Lakmus merah akan tetap merah. Lakmus biru tetap merah, berarti asam. Lakmus merah jika dicelupkan ke dalam larutan basa akan berubah menjadi warna biru. Lakmus biru tetap biru. Dan terakhir, kalau dicelupkan ke larutan garam, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Jadi tidak ada perubahan warna. Untuk indikator universal, ini tidak jauh berbeda caranya dengan kertas lakmus merah dan biru. Ini juga berupa kertas, tinggal dicelupkan. Namun perbedaannya untuk indikator universal ini, perubahan warnanya bervariasi, bisa sampai 14 bentuk warna. Jadi setelah dicelupkan akan terjadi perubahan warna dan kita tinggal mencocokkan warnanya pada angka berapa. Angka ini menunjukkan angka pH. Ini yang paling gampang dengan pH meter. pH meter ini tinggal dicelupkan ke larutan, akan muncul angka yang menunjukkan tingkat keasaman atau pH. Silakan latihan soalnya dikerjakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.